kedua, kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Didana Yugistio. Yang kedua ada Anisya Kusumawardani. Yang ketiga ada Unalike Michelle. Yang keempat ada Ananda Sofia. Yang kelima ada Sofia Nurmanda Ardania. Yang terakhir ada Salsa Afriani. Kelompok kami akan menjelaskan tentang kepemimpinan Edward Tritanata yang mendirikan Kopi Kenangan. Selanjutnya ada profil singkat dari Edward Tritanata. Beliau lahir di Bandung 13 Desember 1988. Beliau menempuh pendidikan di Northern West University, jurusan akuntansi dan keuangan. Karir dan usahanya setelah beberapa masa mencoba usaha dan pengalaman di perusahaan tambang keluarganya, Edward bersama rekan James Prananto dan Cynthia Khairunisa mendirikan Kopi Kenangan pada tahun 2017 dengan modal awal sekitar 150 juta. Prestasinya, Kopi Kenangan berkembang pesat menjadi startup kuliner yang memiliki banyak gerai di Indonesia dan ekspansi ke luar negeri. Ciri khasnya, Edward yaitu dikenal menggabungkan visi bisnis, adaptasi teknologi, kontrol operasional, serta menjaga keseimbangan dan skala pertumbuhan kualitas yang menarik. Oke. Tipe pemimpin Edward Tritanata dapat dikategorikan sebagai pemimpin transformasional atau visioner dan pemimpin kewirausahaan entrepreneurial leader. Yang pertama adalah transformasional visioner, karena dia merumuskan visi untuk menjadikan Kopi Kenangan sebagai brand nasional atau internasional, menginspirasi agar tumbuh bersama dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kedua ada kewirausahaan, karena dia memulai usaha dari skala kecil, mengambil resiko berinovasi, dan mendorong pertumbuhan agresif di industri makanan dan minuman berbasis teknologi. Pemimpinan transformasional sering memotivasi pengikutnya melewati kepentingan pribadi dan visi bersama, serta mendorong inovasi. Edward tampak menggunakan pendekatan tersebut dalam mengembangkan Kopi Kenangan. Berikutnya ada gaya kepemimpinan Edward Tritanata. Yang pertama ada partisipasif atau konsultatif. Ia cenderung melibatkan tim dalam membuat ide dan diskusi, memberi ruang bagi ide dari semua level organisasi. Yang kedua ada adaptif atau fleksibel. Meski visinya kuat, dia fleksibel dalam detail dan taktis, menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar atau perubahan konsumsi. Yang ketiga ada pemimpin berbasis teknologi dan data. Edward dan tim membangun sistem pengawasan operasional berbasis teknologi, misalnya melalui sistem Jarvin untuk memantau inventory dan operasional general secara real time. Kemudian ada kepemimpinan servant atau memprioritaskan tim saat pandemi COVID-19. Edward dan manajemen mengambil gaji simbolis Rp1 per bulan agar beban perusahaan berkurang dan karyawan bisa tetap dipertahankan. Yang terakhir ada kepemimpinan yang visioner dan inovatif, terus mencari peluang baru, berekspansi, dan mengoptimalkan teknologi serta strategi digital. Gaya tersebut bukan satu gaya tunggal, melainkan kombinasi yang disesuaikan dengan konteks perusahaan yang tumbuh cepat dan kompetitif. Yang ketiga, sifat dan karakter kepemimpinan. Beberapa sifat atau karakter yang menonjol dari Edward sebagai pemimpin. Yang pertama itu visi tinggi dan ambisi. Memiliki impian besar agar Kopi Kenangan bukan hanya bisnis lokal, tapi dikenal secara internasional. Yang kedua, ketekunan dan ketahanan terhadap kegagalan, dan pernah mengalami kegagalan usaha sebelumnya, namun belajar dari pengalaman itu dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptabilitas, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, teknologi, preferensi, dan konsumen. Yang keempat, integritas dan empati, menunjukkan kepedulian terhadap tim atau karyawan, misalnya dalam masa pandemi, dan menjaga komitmen terhadap kualitas dan standar. Yang kelima, keberanian mengambil resiko, memiliki usaha baru, ekspansi agresif, mempercayakan teknologi dalam operasional. Yang terakhir itu kepemimpinan teladan atau leading by example, dengan keputusan untuk menangkas gaji sendiri, prioritas terhadap tim, dan menjaga keseimbangan dalam hidup pribadi dan pekerjaan. Sebab munculnya kepemimpinan Edward Tritanata. Mengapa Edward muncul sebagai pemimpin dalam konteks Kopi Kenangan? Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk perubahan atau inovasi. Bisnis pertambangan keluarga terdampak fluktuasi harga batu bara, sehingga Edward mencari alternatif usaha yang lebih stabil dan bisa dikontrol. Yang kedua, yaitu ada pengalaman kegagalan dan pembelajaran.
dari kegagalan usaha sebelumnya, memberi pelajaran dan motivasi untuk mencoba hal baru. Yang ketiga yaitu visi untuk menjawab ke pasar. Melihat bahwa pasar kopi di Indonesia berkembang dan konsumen menginginkan kopi berkualitas dengan harga terjangkau serta berpengalaman digital. Yang keempat yaitu ada kemampuan dan pengetahuan. Dari latar pendidikan di keuangan dan akuntansi serta keterpaparan terhadap praktis bisnis dan teknologi mendukung kapasitasnya sebagai pemimpin startup inovatif. Yang kelima yaitu ada kolaborasi dan tim pendiri. Nah, keberadaan rekan yaitu James Prananto, Sintiao yang sejalan membantu membangun basis kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya yaitu ada strategi dan kebijakan kepemimpinan. Strategi dan kebijakan yang diterapkan Edward dalam memimpin Kopi Kenangan yaitu pertama, standarisasi operasional dan kontrol kualitas. Menerapkan protokol operasional yang konsisten dan sistem teknologi untuk memantau outlet secara real time. Contohnya sistem Jarvin. Yang kedua yaitu strategi digital dan online. Memanfaatkan aplikasi pesan antar atau digital sebagai kanal penting untuk penjualan, menggabungkan teknologi ke dalam model bisnis. Yang ketiga yaitu ekspansi agresif dan skala, membuka gerai dalam jumlah besar, penetrasi ke banyak kota di Indonesia, dan ekspansi ke luar negeri. Yang keempat yaitu ada segmentasi harga terjangkau, yaitu menawarkan kopi berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau agar pasar lebih luas. Selanjutnya yaitu ada inovasi produk dan varian, yaitu menghadirkan varian musiman, seasonal, produk pendukung pengembangan menu baru. Terus kebijakan ke internal saat krisis, yaitu selama pandemi COVID-19, memotong gaji manajemen, menjaga agar tidak ada PHK, dan membantu pihak medis serta karyawan. Budaya perusahaan dan mentalitas atau Day One, menjaga semangat startup, kultur kolaboratif, responsif terhadap ide, dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru. Ada penyesuaian regional atau lokal. Sebelum masuk ke pasar baru, melakukan riset preferensi konsumen lokal agar adaptasi brand tetap sesuai. Lalu yang keenam, pengaruh kepemimpinan Edward Tirtanata. Di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Pertama, saya akan membacakan dampak positifnya dari kepemimpinan Edward Tirtanata. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan cepat Kopi Kenangan, menjadikannya salah satu brand kopi besar dan unicorn di Indonesia atau Asia Tenggara. Lalu yang kedua, mendukung inovasi di industri F&B lokal melalui digitalisasi operasional dan model bisnis teknologi. Lalu yang ketiga, membangun budaya organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pertumbuhan. Yang keempat, menciptakan reputasi kepemimpinan yang inspiratif, terutama bagi generasi pengusaha muda di Indonesia. Lalu yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan melalui pembukaan banyak gerai dan ekspansi wilayah. Lalu selanjutnya saya akan membacakan dampak negatif atau tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan Edward Tirtanata. Yang pertama, ada ekspansi yang terlalu cepat bisa menyebabkan tekanan operasional, resiko kontrol kualitas menurun ketika skala terlalu besar. Lalu yang kedua, ketergantungan pada teknologi dan juga sistem bisa menjadi kelemahan jika terjadi gangguan. Contohnya seperti sistem mati atau kesalahan data. Lalu yang ketiga, tekanan tinggi pada tim manajemen atau karyawan untuk terus memenuhi target pertumbuhan bisa menyebabkan stres atau kelelahan. Lalu yang keempat, jika adaptasi lokal kurang tepat di wilayah baru, bisa menjadi kegagalan penetrasi pasar lokal. Lalu yang kelima, ketika keputusan dipusatkan terlalu kuat di puncak, bisa mengurangi otonomi lokal atau inovasi dari bawah jika tidak dikelola dengan baik. Kebijakan pemimpin dan pengaruhnya. Yang pertama, kebijakan memotong monemen selama pandemi mempertahankan karyawan, ekspansi agresif, membuka banyak gerai sekaligus, pengaruh positif, membantu stabilitas perusahaan, dan moral tone, menunjukkan solidaritas dan kepedulian, cepat menjangkau pasar baru, meningkatkan brand presence dan volume penguatan. Pengaruh negatif, tekanan finansial dan pada manajemen, kemungkinan pengaturan ke dalam jangka panjang.
Beniko biaya tinggi, pengelolaan logistik, dan operasional menjual kompleks kontrol kualitas. Kebijakan digitalisasi, penggunaan teknologi dalam Overcast, mengapa harga tersangka sambil menjaga kualitas. Pengaruh positif Etoiness, monitoring time, integrasi data, responsiveness, lebih menjangkau banyak konsumen, menciptakan value proposition kuat, relatanungin pada sistem 2, gangguan atau baik downtime bisa mengganggu produksi. Margin keuntungan bisa sertakan jika biaya produksi naik atau persaingan hangus. Kebijakan adaptasi kau konsumen sebelum ekspansi. Pengaruh positif, Punatsari pasar yang melican brand indah diterima di tiap wilayah. Pengaruh negatif atau ASO, proses adaptasi bisa memakan waktu, sumber daya, dan kading cepat dihanding kompetitor. Secara keseluruhan, kepemimpinan Edward Tirtanata menyin sebagai kombinasi atas visi yang kuat, inovan, adaptasi teknologi, dan kepedulian terhadap tim. Tantangannya terutama terletak pada menjaga kualitas dan stabilitas ketika skala perusahaan menjadi besar. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kopi kenangan waktu itu inspirasi saya sebenarnya cukup simpel. Saya minum kopi mungkin 3 cup sehari gitu ya. Lalu saya kan nggak suka minum kopi instan. Saya pengennya minum kopi yang fresh brew gitu ya. Nah dari situ tapi saya melihat bahwa kopi-kopi yang fresh brew itu tuh harganya 40-50 ribu gitu ya. Nah kalau saya minum kopi setiap hari 40 ribu kayak 30, 1,2 juta. Ya itu sepertiga UMR gitu ya. Terlalu mahal. Halo marketeers, aku Edward Tirtanata, CEO dan co-founder dari Kopi Kenangan. Jadi ketika saya masih pada saat saya masih sekolah, saya itu sebenarnya adalah anak yang sangat malas gitu ya. Kerjaan setiap hari main game terus. Tetapi pada saat saya masuk kuliah, saya tuh mendapatkan melalui sebuah peristiwa yang dimana mengubah hidup saya secara 360 derajat gitu ya. Dan dari situlah saya mulai untuk bekerja keras gitu ya, dan saya yang dulunya mungkin setiap hari hanya main game aja, saya tiba-tiba berubah menjadi ya hidupnya di perpustakaan gitu ya, yang dimana ya saya kerjanya coba untuk belajar, saya coba untuk membaca buku, mempelajari gimana caranya menjadi a good businessman. Saya juga mencoba untuk ganti major sampai mengambil double degree finance and accounting, supaya saya bisa lebih mengerti lagi tentang bisnis dan puji Tuhan, saya pada tahun 2010 berhasil untuk lulus dengan predikat magna cum laude dari Northeastern University gitu. Jadi pada saat saya kuliah itu tuh saya baru mulai mencoba untuk membuat hidup secara disiplin gitu ya. Karena saya menyadari bahwa orang yang sukses itu semua disiplin gitu ya, menggunakan waktunya mereka secara efisien gitu. Maka dari itu dulu saya biasanya day to day for me is that saya bangun mungkin jam 6 pagi, saya nge-gym dulu, lalu setelah itu saya belajar di perpustakaan, lalu kelas-kelas,
Lalu kemudian setelah itu saya biasa abis itu main basket gitu ya. Nah dari situ saya waktu itu kalau nggak salah saya tuh dari berat 95 kilo jadi sampai 75 kilo gitu ya. Dan dari ya mungkin waktu failing student sampai akhirnya bisa menjadi murid yang lulus dengan predikat yang cukup baik gitu ya. Jadi itu mungkin masa lalu saya ya dulu sebelumnya. Jadi dulu itu saya meskipun saya malas banget, hanya ada satu orang yang benar-benar peduli dan dengan peduli dia memarahi saya setiap hari gitu ya, yaitu mama saya gitu ya. Jadi mama saya tuh nggak pernah give up on myself. Dia selalu bilang, ayo kamu tuh harus belajar, kamu tuh harus rajin, kamu tuh bisa gitu ya. Jadi dia selalu mencoba untuk memberikan saya confidence dan juga motivasi untuk saya berkarir dan berkarya dalam hidup saya gitu ya. Mungkin kalau single moment tuh sulit gitu ya untuk di point out, tetapi yang saya tahu dan yang saya ingat banget itu adalah dari saya kecil sampai dengan hari ini juga gitu ya. Beliau tuh selalu support saya gitu ya, selalu memastikan bahwa saya makan yang benar, saya juga tidak terlalu stres dengan kerjaan gitu ya. Lalu kalau misalnya ada masalah kita selalu coba untuk brainstorm bersama. Jadi itu banyak banget sih momen-momen yang tidak bisa dilupakan dan sangat support perjalanan saya sampai dengan hari ini. Nah, jadi kalau saya tuh belajar bisnis itu awalnya dari pada saat saya kuliah gitu ya. Nah, saat saya dari kuliah kan orang selalu bilang experience is your best teacher gitu ya. Jadi dari situ saya selalu mempunyai sebuah keberanian untuk mencoba berkarya, bereksperimentasi gitu ya. Jadi pada saat saya lulus, saya langsung mencoba menjadi untuk seorang entrepreneur gitu ya. Berbagai macam industri udah saya coba. Dari saya waktu itu misalnya jualan baju dari Tanah Abang, saya menjadi konsultan, menjualan produk-produk digital, sampai saya masuk dalam dunia komoditas. Lalu saya mencoba membuat Lewis & Carroll, yaitu Tea House. Semua udah saya coba dan dari situ saya selalu belajar satu atau dua hal yang menurut saya sangat penting gitu ya dari masing-masing pengalaman tersebut gitu. Kalau saya tuh punya idola tuh Jeff Bezos, yaitu foundernya Amazon. Karena kenapa? Menurut saya tuh dia mempunyai sebuah mentalitas yang tangguh gitu ya. Jadi dia tuh mempunyai mentalitas namanya day one mentality. Apa itu day one mentality? No matter how big you are, selalu kita tuh bisa jatuh gitu ya. Misalnya kita lihat Nokia, BlackBerry, 10 tahun lalu kita mana bisa sih imajinasi hidup tanpa mereka gitu ya. Tapi ternyata hari ini kan mereka udah hampir tidak ada gitu ya. Karena kenapa? Mereka itu menjadi complacent, menjadi tenang. Mereka udah nggak mencoba untuk berusaha keras gitu ya. Di Kopi Kenangan kita selalu tahu bahwa apabila kita menjadi malas, apabila kita menjadi tenang gitu ya, menjadi tidak berusaha keras, otomatis kita bisa jatuh gitu ya. Maka dari situlah saya percaya bahwa kita harus mempunyai mentalitas seperti Jeff Bezos yang selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada customer kita, stay relevant every day gitu. Jadi kalau Kopi Kenangan waktu itu inspirasi saya sebenarnya cukup simpel. Saya minum kopi mungkin 3 cup sehari gitu ya. Lalu saya kan nggak suka minum kopi instan. Saya pengennya minum kopi yang fresh brew gitu ya. Nah dari situ tapi saya melihat bahwa kopi-kopi yang fresh brew itu tuh harganya 40-50 ribu gitu ya. Nah kalau saya minum kopi setiap hari 40 ribu kali 30, 1,2 juta. Ya itu sepertiga UMR gitu ya, terlalu mahal. Nah saya minum 3 cup sehari sama dengan UMR gitu ya. Jadi kan nggak mungkin gitu ya saya bisa minum kopi fresh brew setiap hari. Nah maka dari situ saya mencoba membuat Kopi Kenangan yang dimana saya merasa bahwa ini tuh sebenarnya nggak semua orang tuh perlu kafe yang cantik gitu ya. Kafe yang mempunyai sofa yang nyaman, wifi yang cepat. Banyak orang itu seperti saya, pengen minum kopi yang enak, cepat, dan murah gitu ya. Nah dari situlah makanya kenapa saya membuat Kopi Kenangan yang dimana kita melihat bahwa banyak banget customer-customer kita sangat appreciate gitu ya. Kopinya hanya 18-20 ribu tetapi dibuat dengan mesin 300 juta gitu ya. Mesin kopi kita tuh sangat proper, yaitu menggunakan Vectora Arduino Black Eagle yang harganya sampai sekijang gitu ya dulu. Jadi itulah yang menjadi
ide dan inspirasi saya untuk membuat kopi kenangan, yaitu untuk membuat coffee shop yang affordable, yang bisa diminum setiap hari. Meskipun kopi kenangan sudah menjual kopi yang sangat affordable gitu ya, kita selalu menggunakan produk-produk yang terbaik gitu ya. Dari mesin kopi kita hanya menggunakan espresso machine yang legit gitu ya. Lalu dari susu gitu ya, kita tidak menggunakan susu bubuk seperti coffee chain lain yang menjual kopi murah, mereka pun menggunakan susunya susu bubuk gitu ya. Kalau kita enggak, kita semuanya menggunakan fresh milk, itu pun juga pasteurized milk yang termasuk high quality gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal-hal yang kita lakukan. Kita selalu mencoba untuk offer high quality at affordable price gitu. Jadi dalam membangun tim, first and foremost yang paling penting itu adalah leadernya, yaitu saya sendiri gitu ya. Saya melihat bahwa leadership corporate di Indonesia itu tuh banyak sekali hal yang banyak saya melupakan bahwa kita tuh harus leading with heart gitu ya, leading with empathy gitu. Jadi makanya kenapa saya selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada employee kita gitu ya, karena employee is our biggest asset. Nah kenapa misalnya pada saat awal pandemi kan banyak tuh orang dipecat, dirumahkan. Kita langsung pada hari pertama kita memberikan jaminan bahwa kita tidak akan memecat, kita tidak akan merumahkan, gaji dan THR yang dibayar full gitu ya. Kenapa? Karena kita ingin memberikan yang terbaik kepada employee kita. Karena apabila employee itu tidak merasa aman dan nyaman, maka otomatis mereka tidak bisa memberikan yang terbaik kepada customer gitu ya. Jadi itu yang menjadi kriteria utama kita, yaitu di dalam kopi kenangan, leader itu harus mempunyai empathy gitu ya, harus bisa lead with heart gitu ya, nggak bisa cuman asal ya bosi doang gitu ya, lu tolong ini ya, tolong lu ini itu, tapi ya ujung-ujungnya nggak memberikan, tidak ada empati gitu dalam leader tersebut. Kalau untuk pesan-pesan untuk milenial mungkin saya bisa bilang bahwa Day One mentality yang Jeff Bezos bilang gitu ya, kita itu tidak boleh complacent dalam hidup, kita harus selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada customer, kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, supaya kita bisa mempunyai fulfilling life gitu ya. Halo Mama, halo Jane, my wife, halo Papa, thank you so much for raising me to where I am today. Semoga saya bisa membuat bangga Papa Mama dan aku percaya bahwa this is just the beginning. I can do a lot more than this gitu. Thank you semuanya udah dengerin. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi teman-teman yang ada di rumah, dan stay hungry, stay foolish, stay innovative. Saya Edward Tirtanata, CEO dan co-founder dari Kopi Kenangan. Grow and share. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Halo, saya ngantar paket, Pak. Hanya untukmu. Lah, ini untuk Bapak. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Kopi kenangan baru dengan biji kopi pilihan, 100% gula aren dan susu segar. Selalu ada hanya untukmu.